Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita menyatukan hati kita di dalam doa. Ya Bapa yang Maha Baik, kami mengucap syukur untuk hari ini. Kami mengucap syukur atas berkat yang Kau berikan pada kami. Hari ini kami bersama akan merenungkan firman-Mu. Kiranya firman yang Kau berikan pada pagi hari ini Tuhan menenangkan pikiran dan hati kami, serta menggugah hati kami untuk terus bersaksi akan kasih-Mu. Dalam nama Putra-Mu terkasih Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bacaan hari ini diambil dari Injil Lukas pasal 11 ayat 27 sampai 28. Ketika Yesus masih berbicara, berserulah seorang perempuan dari antara orang banyak dan berkata kepadanya, "Berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan yang telah menyusui engkau." Tetapi Yesus berkata, "Yang berbahagia ialah mereka yang mau mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya." Demikianlah firman Tuhan, berbahagia kita sekalian yang mendengarkannya dan melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Shalom Bapak Ibu, hari ini saya berada di Gereja Belarminus. Gereja ini terletak di Sanata Dharma, Yogyakarta. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di gereja ini saya mengajak Bapak Ibu dan Saudara untuk bersama merenungkan dari perkataan Yesus tentang siapa yang berbahagia. Ketika seorang perempuan dari antara perempuan yang hadir di tengah-tengah yang sedang mendengarkan firman Yesus pada waktu itu, seorang perempuan mengatakan kepada Yesus, "Berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusu engkau." Berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau. Siapa yang tidak berbahagia ketika memiliki seorang anak yang luar biasa? Seorang anak yang berbakat, seorang anak yang bisa melakukan hal-hal yang luar biasa bagi banyak orang. Bahkan tidak hanya berkata-kata, tetapi juga bisa melakukan banyak mukjizat, menyembuhkan orang banyak, memberikan makan bagi orang banyak. Dan tentunya itu adalah suatu hal yang membahagiakan, mempunyai anak yang berprestasi, kalau istilah kita sekarang, gitu kan. Berbahagialah ibu yang mengandung engkau dan air suci. Apa maksudnya? Yaitu air yang memberikan kehidupan dan makanan, asupan yang membuat seseorang itu menjadi hebat seperti Yesus, berprestasi seperti Yesus. Tetapi menarik, Yesus justru berkata kepada orang banyak dan terutama kepada orang tersebut, kepada perempuan tersebut, Ia mengatakan yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Orang terdekat, orang yang telah memberi kehidupan pasti berbahagia memiliki anak yang berprestasi, anak hebat, anak yang mampu memberikan teladan hidup, anak yang tidak mempermalukan orang tua, anak yang memberikan suatu hal yang luar biasa bagi orang tua, penghargaan yang luar biasa yang tidak mengecewakan. Tetapi Yesus tidak berbangga dengan hal itu. Justru Yesus mengingatkan bahwa yang berbahagia bukan ibu yang melahirkannya, bukan juga yang memberikan dia makan, tetapi setiap orang yang mau mendengarkan firman Tuhan dan mau memeliharanya di dalam kehidupannya. Kenapa mendengarkan firman Tuhan? Itu pertanyaan yang pertama. Kenapa disebut berbahagia? Karena mendengarkan firman Tuhan. Berbahagia karena firman itu mampu mengubah hidupnya, mampu memberikan makna dalam hidupnya, mampu membuat dia menjadi pribadi yang berubah, pribadi yang berbeda, dan pribadi yang memberikan makna bagi orang-orang yang ada di sekitarnya. Sehingga apa yang dilakukannya memiliki dampak yang luar biasa. Karenanya lebih berbahagia adalah mereka
yang dilahirkan dan berdampak untuk orang-orang yang ada di sekitarnya dengan mendengarkan dan memeliharanya. Mendengarkan saja tidak cukup Bapak Ibu, mendengarkan saja tidak cukup. Tetapi rupanya mendengarkan itu harus dibarengi dengan memelihara. Kenapa memelihara? Karena kalau kita hanya mendengarkan saja, tetapi kita tidak melakukan, percuma. Kita mendengarkan, tapi kita juga perlu melakukannya. Karena apa yang kita dengarkan itu merupakan hasil refleksi yang kemudian kita mencoba untuk terus berupaya dari apa yang kita dengarkan dari firman Tuhan. Kita mencoba untuk mengupayakan apa yang bisa kita lakukan. Minimal untuk diri kita sendiri, kemudian untuk orang-orang yang ada di sekitar kita. Apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus adalah salah satu bagian bagaimana dia mendengarkan firman Tuhan dan bagaimana dia memeliharanya di dalam kehidupannya. Tuhan tidak hanya mendengarkan firman Tuhan, tetapi dia juga melakukannya melalui tindakan nyata, melalui aksi sosial yang dia lakukan bagi orang-orang yang ada di sekitarnya. Dia tidak pernah memilih kepada siapa dia memberikan berkatnya, tapi semuanya itu diberikan kepada setiap orang yang datang kepadanya. Dia memberikan apa yang dibutuhkan oleh orang-orang yang meminta pertolongannya. Karena itu Bapak, Ibu, dan Saudara, hari ini kita diingatkan oleh Tuhan untuk tidak hanya berhenti mendengarkan firman-Nya, tetapi juga untuk memeliharanya dan melakukannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan kenapa itu bisa membuat kita bahagia? Karena apa yang diberikan kepada kita, kita wujudkan secara konkret, secara nyata di dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang berdampak tidak hanya bagi kita saja, tetapi juga bagi setiap orang yang mendengarnya, bagi setiap orang yang menerimanya, dan bagi setiap orang yang terpengaruh oleh apa yang kita lakukan. Tentunya hal-hal baik yang membangun kehidupan, hal-hal baik yang bisa memberikan kehidupan itu lebih bermakna. Semoga perenungan kita pada hari ini terus mengingatkan kita, terus memotivasi kita untuk kita terus mendengarkan firman Tuhan, untuk kita terus bisa melakukan apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita, untuk kita bisa terus memeliharanya, serta kita bisa melakukannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan, memelihara, dan melakukan firman Tuhan. Amin. Berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi, kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Roh Kudus. Aku serahkan
Bapak Ibu Saudara yang terkasih, marilah kita naikkan doa-doa syafaat kita bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapak Surgawi, kami bersyukur pada pagi hari ini Tuhan kembali perkenan kami untuk menaikkan doa-doa syafaat kami ya Tuhan. Pagi ini kami ingin berdoa untuk banyak hal yang terkait dengan kehidupan berjemaat di gereja kami. Kiranya Tuhan berkenan untuk mendengar dan mengabulkan doa-doa kami. Pertama ya Bapak, kami ingin berdoa untuk orang tua kami yang sedang dalam pergumulan karena sakit penyakit, baik yang di rumah maupun di rumah sakit. Kami berdoa untuk Ibu Sri Hatati Dawami, Ibu Sukarti, Ibu Sihmuwarni Rahayu, Bapak Sudono, Ibu Amirah Jomadiono, Ibu Sukarni, Ibu Sumiyem Karjono, Bapak Suhanto, Ibu Hatati Pujadi, Bapak Sumarno, dan Bapak Budi Sukamto. Kami juga berdoa untuk saudara kami, Mbak Sri Esti Indrawati atau Mbak Ina, Ibu Rini Larastiati, Ananda Anatania Widan, Bapak Yos Sunarjo, Ibu Yunian Rosa Lestari, Ibu Diana Krisnandari Marunduri, Pendeta Rudi Arianto, Pendeta Adelia Tatesia Yohana Marta, Bapak Hasta Budi di Solo, Bapak Indra Adi Nugroho, Ibu Tin Pardi Susanto, Ibu Sartini Sugiono, Ibu Meti Polii, Ibu Musrini Julius, Bapak Hermawan, Bapak Immanuel Soekarno, Ibu Marjilah Sunario, Bapak Edi Susanto, Ibu Sutini, Ibu Naomi Diah Wahapsari, Ibu Yohana Sutini, kemudian juga Bapak Sularno, Ibu Sri Mursid Suwoyo, serta Saudari Marta Sinta. Kami juga ingin berdoa untuk keluarga jemaat GKJ Ebenezer yang juga sedang dalam kondisi sakit maupun dalam masa pemulihan. Kami ingin doakan juga Saudara Joko Sulistiono, kemudian juga Ibu Raminten, Bapak Kalam, Ibu Tiarma Rita Sidabutar, Bapak Eban Hesar, Ibu Sugiyarti, Ibu Sukarsi, Ibu Merintan Bultom, dan Bapak Chong Swiven. Mari Bapak, kami bawa saudara-saudara kami ini yang sedang dalam kelemahan tubuh mereka masing-masing ke dalam tangan kasih Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan merawat mereka, Tuhan berkenan memberikan pemulihan bagi mereka, sehingga kami boleh bersuka cita bersama dengan keluarga-keluarga kami ini Tuhan di dalam segala keterbatasan mereka, dan kami boleh melihat bagaimana Tuhan memberkati mereka dengan pemulihan dan kesembuhan. Kami juga ingin membawa pergumulan jemaat di gereja kami di dalam mencari pekerjaan, teman hidup dan buah hati. Mari Bapa, Engkau berkenan mendengar seru doa mereka, kerinduan hati mereka masing-masing Tuhan. Biar Tuhan dapat memberikan yang terbaik bagi mereka semua. Dan Tuhan nyatakan kuasa-Mu bagi saudara kami ini Tuhan. Sehingga mereka boleh tetap bersuka cita di dalam Engkau ya Bapa. Kami saat ini juga ingin berdoa untuk jemaat yang mengalami pergumulan sehingga menjauhkan diri dari persekutuan. Ya Tuhan, kami sungguh rindu saudara kami ini boleh kembali pada Tuhan, datang ke hadirat Tuhan untuk kembali bersekutu bersama dengan saudara kami seiman Tuhan. Mari Bapa, Kau kembalikan mereka dengan kasih setia Tuhan. Tuhan, kami juga ingin berdoa bagi jemaat-jemaat-Mu di KJ Kanaan dan di KJ Bumi Indah yang sampai saat ini masih bergumul dalam proses perizinan dan pembangunan tempat ibadah mereka. Mari Tuhan, Kau berkenan untuk mendengar doa dan kerinduan saudara kami ini. Biar Tuhan mau menolong dalam setiap proses yang sedang mereka lalui ya Bapa. Dan kami rindu biar mereka boleh mendapatkan tempat beribadah yang baik, yang permanen, di mana mereka boleh bersama-sama dengan kami berkarya, melayani Tuhan, menyatakan iman mereka dan juga bersekutu beribadah dalam suasana yang baik
dan tenang Tuhan. Pada pagi hari ini kami juga ingin berdoa untuk pekabaran Injil dan perdamaian bangsa-bangsa serta negara di dunia. Kiranya Tuhan turut campur tangan dalam kondisi dunia yang sudah semakin tidak kondusif saat ini Tuhan. Kami sungguh rindu biarlah perdamaian bagi dunia ini boleh terwujud. Tuhan berkati para pemimpin-pemimpin negara agar diberikan kerendahan hati untuk mau mengupayakan perdamaian, sehingga setiap negara dan setiap bangsa di dunia ini boleh membangun negara dan bangsa mereka masing-masing dengan penuh ketenangan. Kami berdoa juga untuk upaya-upaya pekabaran Injil di dunia ini. Kami rindu Tuhan, nama Tuhan boleh dikabarkan, boleh diceritakan, kasih setia Tuhan boleh didengar oleh seluruh umat bangsa di dunia ini, sehingga mereka boleh mendapatkan kesempatan untuk datang kepada Tuhan dan pada akhirnya menyerahkan diri dan kehidupan mereka di dalam kasih setia Tuhan. Kami rindu banyak orang yang boleh diselamatkan melalui pemberitaan Injil. Berkati juga orang-orang yang dengan setia mau pergi ke pelosok-pelosok, ke daerah-daerah yang belum mendengar nama Tuhan. Biarlah mereka pun Tuhan berikan kekuatan di dalam mereka boleh menjalankan tugas pelayanan mereka. Terima kasih Bapa untuk kasih setiamu bagi dunia kami ini Tuhan. Tuhan, inilah seru doa kami ya Bapa. Masih banyak hal lagi yang harus kami rindukan untuk dapat kami doakan. Masih banyak hal lagi pergumulan kami masing-masing Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan mendengar seru doa kami. Karena doa ini kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Selamat kami yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin.